Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh saya mengucap syukur karena pada kesempatan ini kita dapat bersekutu kembali. Kita akan terus belajar dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan, supaya dalam hidup ini kita tidak salah jalan dan menjadi jauh dari hadirat Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Resah dan Gelisah. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur atas semua anugerah kasih kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati dalam hidup ini. Bapa yang Maha Pemurah, kami datang kepadamu dengan hati yang resah dan pikiran yang gelisah. Kami sadar bahwa seringkali kami terlalu memikirkan hari esok atau masa depan dan membiarkan kekhawatiran menguasai diri kami. Kami ingin belajar untuk menyerahkan semua kekhawatiran kami kepadamu. Bantulah kami untuk percaya sepenuhnya bahwa Engkau memegang kendali atas hidup kami. Engkau mengetahui segala sesuatu sebelum kami memikirkannya. Tolonglah kami untuk merasa aman dalam kasih-Mu dan mengalami damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, apa yang membuat seorang tokoh besar seperti Paulus merasa khawatir? Bagaimana ia mengatasi perasaan gelisah yang menghampirinya? Mari kita bahas bersama dalam renungan kita kali ini. Melalui kisah hidup Rasul Paulus, kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dan belajar bagaimana mengelola kecemasan dalam hidup kita. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 3 ayat 5. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Saudaraku, rasanya sangat manusiawi untuk seseorang menjadi cemas. Rasul Paulus, seorang rasul yang begitu dekat dengan Tuhan pun merasakan hal ini. Kecemasan yang ia rasakan bukan tanpa alasan. Ia sangat peduli dengan jemaat di Tesalonika dan ia takut mereka goyah dalam iman mereka karena godaan dunia. Resah dan gelisah, ini istilah yang ingin menunjukkan sebuah perasaan yang tidak karuan, tidak tenang atau risau, apapun penyebabnya. Ketika seseorang menjumpai sebuah kondisi yang membuat ia merasa tidak karuan dan tidak tenang, sepertinya ia berhak merasa resah dan gelisah. Namun, mungkin saja setelah ditelusuri, sebenarnya rasa resah dan gelisah itu bisa berasal dari hal yang sangat sepele dan kurang tepat jika dijadikan penyebab kegalauan atau kekhawatiran atau kecemasan dalam hatinya. Rasul Paulus pernah merasa resah dan gelisah dan itu sangat mempengaruhi perasaannya. Namun perasaan itu tidak membuatnya duduk merenung dalam nestapa. Ia menindaklanjuti rasa galaunya dengan mengirim Timotius untuk mengunjungi jemaat di Tesalonika. Ia berharap Timotius bisa menasihati dan menghibur mereka. Rasa khawatirnya pun berubah menjadi sukacita setelah ia mendengar kabar dari mereka. Rasa khawatir itu sesungguhnya bersumber pada cintanya kepada orang-orang
yang ia layani. Perasaan Paulus tidak karuan karena ia tidak dapat mengikuti perkembangan pelayanannya saat itu di Tesalonika. Ia juga merasa risau kalau orang-orang yang ia layani akan mengalami kesulitan bertumbuh terutama dalam bidang rohaninya. Saya menyebut ini sebagai rasa khawatir yang ilahi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rasa resah dan gelisah adalah tanda kecemasan dalam hidup kita. Kecemasan seringkali muncul dari ketidakpastian akan hari esok atau masa depan dan ketakutan akan hal-hal yang tidak kita ketahui. Paulus takut bahwa usaha kerasnya memberitakan Injil kepada jemaat Tesalonika akan menjadi sia-sia. Ketakutan ini wajar, namun kita perlu belajar untuk menghadapinya dengan cara yang benar. Bagaimana mengelola kecemasan dengan benar? Yang pertama, kenali sumber kecemasan. Sama seperti Paulus, kita perlu mengidentifikasi apa yang membuat kita menjadi resah, menjadi gelisah, dan menjadi cemas. Apakah itu masalah keuangan, hubungan kita dengan orang lain, soal kesehatan, atau masa depan? Yang kedua, berdoa dan berserah. Ketika kita merasa cemas, hal pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Curahkan semua kekhawatiran kita dengan jujur kepada Tuhan. Ingatlah, Tuhan selalu ada untuk kita dan Tuhan itu peduli pada setiap detail kehidupan kita. Yang ketiga, perkuat iman. Sama seperti Paulus yang ingin memastikan iman jemaatnya, kita juga perlu terus memperkuat iman kita dengan mempelajari kebenaran firman Tuhan dan bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Iman kita akan semakin bertumbuh dan kita merasa lebih tenang. Yang keempat, cari dukungan. Jangan ragu untuk berbagi perasaan kita dengan orang-orang yang kita percayai, yang kita pandang imannya sudah dewasa, seperti keluarga, teman, pendeta, atau konselor rohani yang disediakan gereja. Mendapatkan dukungan dari orang lain dapat sangat membantu kita mengatasi rasa kecemasan. Yang kelima, fokus pada hal yang positif. Janganlah terus memikirkan hal-hal yang membuat kita menjadi cemas. Cobalah untuk memfokuskan pikiran kita pada hal-hal yang positif. Bersyukurlah atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang keenam, ambil tindakan. Jika ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk mengatasi sumber kecemasan kita, lakukanlah. Namun ingatlah bahwa tidak semua hal dalam hidup kita dapat kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan, percayakan dan serahkan dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kecemasan adalah bagian normal dalam kehidupan manusia. Namun sebagai orang percaya, kita tidak perlu terjebak dalam kecemasan yang berlebihan. Dengan berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan mencari dukungan dalam komunitas seiman, kita dapat belajar untuk mengelola kecemasan dengan lebih baik lagi. Ingatlah, Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala tantangan hidup. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Bapa yang penuh damai sejahtera, kami datang kepadamu dengan hati yang gelisah.
Kami mohon agar Engkau memberikan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal untuk menyelimuti hati kami dan pikiran kami. Bantulah kami untuk mengandalkan pikiran-pikiran negatif dan membuangnya yang seringkali menimbulkan kecemasan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus akan menolong kami untuk mengendalikan pikiran-pikiran negatif ini. Ajarkan kami untuk hidup dalam saat seperti ini dan menikmati berkat-berkat yang telah Engkau berikan. Kuatkanlah iman kami agar kami dapat menghadapi masa depan dengan penuh harapan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, justru dalam kecemasan, mari kita perkuat iman kita. Seperti Paulus yang begitu peduli pada jemaat Tesalonika, Allah juga sangat peduli pada kita. Dengan mengakar kuat dalam kasih Tuhan, kita dapat mengalahkan segala kecemasan dan hidup dalam damai sejahtera. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.